Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi IPA kerusakan lingkungan. Anak sekalian, bahwa lingkungan ini harus seimbang. Artinya bahwa kondisi harmonis dan seimbang pada interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik dalam suatu lingkungan. Jadi kalau ada hubungan, ada harmonisasi, keseimbangan, ada interaksi antara biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan, maka akan terjadi keseimbangan lingkungan. Ini ada probiotik, makhluk hidup, ikan, ganggang, dan lain-lain. Ada abiotik, ada air, ada tanah, ada batuan. Nah, ini kalau hidup harmonis dan seimbang dan ada interaksi yang baik, maka tentu lingkungan akan baik. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh pengaruh alam. Jadi ini bisa terganggu. Selain itu, keseimbangan lingkungan juga dapat terganggu oleh aktif manusia. Jadi karena ada hujan, angin, puting beliung, ini dapat terganggu. Kemudian juga oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan juga dapat terganggu. Karena itu, hal-hal seperti ini, manusia yang memiliki beban dan tanggung jawab terhadap lingkungan ini harus menumbuhkan hubungan yang baik antara lingkungan dan dirinya sebagai pemegang amanah daripada kehidupan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan: 1. Penebangan dan kebakaran hutan. Kalau ditebang hutannya, kayunya, atau kebakaran baik disengaja ataupun tidak, ini akan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap kayu sebagai bahan baku industri. Jadi boleh kita menggunakan kayu, tapi tentu harus menjaga keseimbangan. Bukan tebang habis, tapi harus tebang pilih. Tebang 1, tanam 1000. Setelah ditebang harus dihijaukan kembali. Supaya apa? Ada keseimbangan, ada harmonisasi, ada keberlanjutan dalam hidup di lingkungan yang kita tinggali seperti di bumi ini. Kalau tidak, maka akan mengganggu, mempengaruhi keseimbangan. Kemudian pencemaran. Masuknya bahan-bahan kimia ke dalam lingkungan sempat sampai batas yang membahayakan. Ini akan menjadikan pencemaran lingkungan. Lingkungan akan rusak. Terjadinya karena masuk limbah cair atau padat yang sulit diurai ke dalam atau ke permukaan tanah. Ini menyebabkan pencemaran tanah. Akibatnya kalau tanahnya tercemar, nggak subur, maka ditumbuhinya pun oleh tumbuhan tidak subur pula. Akibatnya manusia akan mengalami kesengsaraan, kekurangan pangan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang dimana tanahnya itu tercemar oleh bahan-bahan kimia yang ada dalam tanah yang membahayakan. Perburuan hewan. Hewan yang diburu secara terus-menerus dapat mengakibatkan kelangkaan dan akan berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem. Jadi kalau diburu, dihabisin,
ini berbahaya, mengakibatkan langka, nanti bisa kekurangan ikan. Ya, kemudian nggak seimbang ekosistem. Apa ekosistem? Tempat saling memberi, menerima antar makhluk hidup dan lingkungannya, namanya ekosistem. Jadi tempat ini harus seimbang. Ada tempat, ada air, ada ikan, ada tumbuhan laut, seperti janggang, ada karang. Kesemuanya itu saling berkaitan, saling berhubungan satu dengan lain. Bahkan saling membunuh. Berikutnya penambangan. Kita lihat penambangan. Aktivitas manusia mengambil sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi seperti minyak bumi, besi dan emas. Ini kalau diambil secara serakah melampaui batas, ini akan mengakibatkan kerusakan. Penambangan ini dapat merusak lingkungan karena sisa galian yang dihasilkan membuat tanah menjadi tidak berfungsi. Tanahnya menjadi tandus. Nah, sekarang bagaimana pemanfaatan bagian tumbuhan dan hewan? Di tumbuhan, hewan, semua barang tambang bisa dimanfaatkan, tetapi harus teratur, seimbang. Kemudian memperhatikan daripada keberlanjutan, kelestarian daripada lingkungan hidup tersebut. Nah, bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Pada tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, hiasan rumah, bahan baku, obat, dan kosmetik. Jadi dari tumbuhan ini bisa dimanfaatkan untuk manusia, untuk pangan. Kita akan kekurangan pangan, makanan kalau tidak ada tumbuhan. Misalnya dari nasi, dari buah-buahan. Begitu juga hiasan rumah, bahan baku obat dan kosmetik ternyata dari tumbuh-tumbuhan. Nah ini, karena itu kita wajib harus untuk menanam tumbuh-tumbuhan, bukan menanam beton. Karena dengan menanam tumbuhan yang banyak itu, maka ketahanan pangan akan terpenuhi. Kemudian kebutuhan lain juga terpenuhi. Nah ini pemanfaatannya harus memperhatikan kondisi populasi agar manfaatnya dapat terus dipetik. Jadi harus diperhatikan, tidak boleh melampaui batas. Bagaimana supaya lestari, supaya tetap terjaga, supaya tetap berlangsung, supaya tetap harmoni. Maka tidak boleh kita tebang habis, tapi harus tebang tanam. Setelah ditebang, ditanam kembali. Tebang satu, tanam seribu. Yang dua ditebang, yang muda dibiarkan hidup. Jangan seluruhnya ditebang, apalagi dibakar. Maka ikan menimbulkan musibah besar. Pemanfaatan bagian tumbuhan dan hewan. Bagian tubuh hewan. Kalau tadi tumbuhan, sekarang bagian tubuh hewan. Untuk mencegah pemanfaatan hewan secara berlebihan, kemudian melakukan undang-undang yang bertujuan melarang perburuan hewan langka. Ini bahwa hewan pun berguna untuk transportasi, dengan dagingnya untuk sumber protein manusia. Banyak sekali kita bergantung kepada hewan maupun tumbuhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.